Tanggal 5 Mei, hari ke-126. Bacaan Nehemia pasal 1 sampai pasal 2. Rencana membangun tembok dimulai. Garis besar. Hampir seabad telah berlalu sejak Zerubabel memimpin kelompok pertama orang buangan Yahudi dari Babel kembali ke tanah air mereka. Tetapi meskipun Bait Suci telah lama berdiri megah di Yerusalem, tembok kotanya masih runtuh tak tersentuh. Ancaman dari musuh menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari bangsa itu. Berita memilukan ini sampai kepada Nehemia, seorang juru minum Raja Persia yang hatinya langsung tertusuk oleh keprihatinan mendalam. Nehemia tidak sekedar berduka, ia berpuasa dan berdoa. Nehemia pasal 1 ayat 4, memohon belas kasihan Tuhan. Ketika akhirnya Raja bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan?" Dalam Nehemia pasal 2 ayat 4, Nehemia sudah siap secara spiritual dan strategis. Dengan izin kerajaan dan iring-iringan tentara, ia berangkat ke Yerusalem, meninjau kerusakan dan menyalakan kembali semangat bangsanya untuk membangun tembok yang runtuh. Renungan harian. Bayangkan Anda mencoba menyalakan kompor listrik. Anda tekan tombolnya, tapi tak ada panas. Apakah Anda lantas berkata, "Mungkin bukan kehendak Tuhan untuk kompor ini menyala hari ini"? Tentu tidak. Anda akan cek kabel, colokan, bahkan stop kontaknya. Mengapa? Karena Anda tahu, kompor memang diciptakan untuk menyala. Sekarang, bandingkan dengan hidup doa Anda. Ketika Anda tidak melihat jawaban, apakah Anda langsung menyimpulkan bahwa itu bukan kehendak Tuhan? Atau pernahkah Anda memeriksa sambungannya? Apakah doa Anda lahir dari hati yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan? Nehemia memberi contoh luar biasa. Ia tidak langsung bertindak, tetapi pertama-tama tersungkur di hadapan Tuhan. Berdoa dalam diam. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 4. Lalu bertindak dengan penuh hikmat dan keberanian. Hari ini, pilih satu janji Tuhan tentang doa. Yeremia pasal 33 ayat 3, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, Yohanes pasal 16 ayat 24, atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Hafalkan, doakan, dan perhatikan bagaimana Tuhan menjawab. Doa yang disampaikan dengan iman akan selalu menemukan jalannya. Pendalaman. Juru minum raja, hanya pelayan. Nehemia pasal 1 ayat 11. Nehemia bukan hanya pelayan biasa. Sebagai juru minuman, ia menjadi orang kepercayaan yang sangat dekat dengan raja. Tugasnya mencicipi minuman demi keselamatan sang raja, sekaligus memberi nasihat dan menjaga keamanan. Dari posisi ini, Tuhan memanggilnya menjadi pemimpin perubahan. Doa singkat yang dahsyat. Nehemia pasal 2 ayat 4. Di hadapan raja, Nehemia tidak melontarkan doa panjang. Ia hanya sempat berdoa dalam hati. Namun, doa singkat itu lahir dari hidup doa yang konsisten sebelumnya. Nehemia menunjukkan bahwa kekuatan doa tidak ditentukan oleh panjangnya kata-kata, tetapi oleh kedalaman hubungannya dengan Allah. Doa-doa Nehemia dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 4 sampai 11, pasal 2 ayat 4 sampai 8, pasal 4 ayat 4 sampai 12,
pasal 6 ayat 9, 14 sampai 16 dan pasal 13 ayat 14 sampai 31. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.